Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Saya mau tanya solusi untuk permasalahan saya. Saya udah bingung banget. Saya udah semenjak COVID nggak pernah sholat Jumat karena takut keluar rumah. Social anxiety. Dan main sama teman pun nggak pernah. Saya pengen solusinya Buya, apa yang harus saya lakuin supaya sembuh dan kata-kata motivasi udah nggak mempan buat saya. Makanya saya bingung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak permasalahan-permasalahan yang di akhir-akhir ini yang ternyata sangat mempengaruhi tentang mental. Dan juga mungkin begitu mudahnya kita mendengar berita-berita yang aneh-aneh. Sehingga ada wabah-wabah koreng, ada wabah muntaber, ada wabah demam berdarah, ada sekarang wabah depresi mental. Jadi orang hari ini kok jadi lemah. Lemah kenapa? Ternyata pikirannya itu gampang dimasuki sesuatu yang dia terlalu salah mendengar yang menakutkan dan sebagainya. Termasuk ketakutan dalam masalah COVID. Memang kita tidak boleh ngentengin masalah COVID waktu itu. Sekarang sudah berlalu. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang kena sisa-sisanya. Sehingga yang terkena mentalnya. Sehingga menjadi orang yang takut bergaul dengan orang. Dan itu enggak. Itu namanya sakit. Sakit mental, bukan fisik. Bukan ini saja, wahai hamba Allah, kami menyeru kepada siapapun, kalau Anda punya perilaku aneh, yang ketemu orang kok nggak mau, berarti Anda bermasalah. Suami istri kok ributnya nggak jelas, itu berarti Anda bermasalah mental Anda. Kalau Anda biarkan gila, ya hamba Allah. Saya ingatkan masalah ini. Maka hendaknya Anda kembali kepada ahlinya. Motivasi nggak cukup. Dia bisa memberi motivasi kok, malahan. Tapi perlu Anda berobat kepada ahlinya. Datang kepada orang ahlinya, dalam hal ini adalah seorang psikolog. Yang bisa membimbing Anda untuk bisa membenahi mental Anda. Hingga nanti puncaknya kalau sudah parah banget datang psikiater, kan begitu. Adapun seorang ustadz dan sebagainya paling juga menjalankan perintah seorang psikolog. Memberikan bimbingan. Jadi kiai ustadz tidak bisa memberi obat kepada Anda, akan tapi barangkali salah satu obatnya dari psikolog adalah ketemu ustadz biasanya. Contohnya apa? Kesejukan. Suatu ketika ada seorang psikolog memberikan nasihat, ya sudah. Agar bertemu dengan seorang tokoh, barangkali dengan tokoh sejuk hatinya nanti akan berubah. Tapi tetap pengobatannya adalah ke psikolog. Yang perlu kami hadirkan di sini, Anda jangan takut kalau sudah dibawa psikolog itu langsung dianggap gila. Sengaja kami ulang-ulang masalah begini. Karena apa? Ada orang kelihatannya berpendidikan tinggi. Itu anaknya sedikit bermasalah. Kemudian mau dibawa ke psikolog tuh naik mencak-mencak dia. Anda ini berpendidikan tinggi kok semakin tidak pinter Anda ini. Orang bicara psikolog itu bukan berarti langsung gila. Ini permasalahan mentalnya, depresinya, ini. Sehingga kami himbau dari para ahli-ahli psikologi ini, tolonglah memang harus Masya Allah sabar dan punya kegiatan harus diperlebar lah di dalam menolong saudara-saudaranya. Tapi di sisi lain memang seorang psikolog pun nggak akan bisa ngobati kecuali ada kesadaran bagi orang yang bermasalah untuk berobat. Orang mau sakit gigi datang ke dokter nggak ngomong, ya bagaimana mau diobati giginya? Harus bilang saya punya masalah. Kenapa? Saya itu nggak jelas marah-marah sama istri saya. Seorang istri, tidak tahu setelah melahirkan itu saya kok emosian sama suami. Bisa saja dia terkena mentalnya waktu ketakutan saat melahirkan dan seterusnya. Jadi kita harus sadar kalau ada sedikit bermasalah. Dan Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwa saya juga pernah kena depresi. Kata Imam Ghazali pernah kena depresi karena mikir antara kebimbangan beliau antara terjun di dunia pemikiran yang melanglang atau harus kembali kepada dunia. Jadi kesibukan beliau dalam berpikir menjadikan beliau itu hampir 6 bulan tidak bisa ngajar. Tapi beliau seorang ahli pintar, ngobati dirinya sampai selesai. Jadi mohonlah kepada orang-orang yang katanya cerdas tuh, kalau urusan dengan psikolog itu jangan dianggap itu langsung gila. Lah kok ini wawasan kok sempit banget, setiap lu gila. Dan memang kami melihat ilmu-ilmu itu unik, ilmu seperti itu bisa menyelesaikan masalah yang banyak. Sehingga kita perlu para ustadz-ustadz banyak berkomunikasi
Kalau menemukan anak nakal, anak badung, anak bahkan melanggar peraturan dan sebagainya, itu bisa dilihat dari sisi ini untuk disembuhkan. Untuk diobati. Jadi yang bisa mengobati memang Allah melalui siapa? Melalui orang-orang ahlinya, dalam ini Anda datang ke psikolog. Dan kami himbau kepada kaum muslimin dan muslimat yang menekuni dunia psikologi, Anda harus lebih gencar untuk memahami syariat. Supaya di saat Anda menjalankan praktek psikologi tadi, psikologi Anda tidak melanggar syariat Nabi SAW, berarti Anda hebat, istimewa. Jadi jangan ragu ya, yang punya masalah-masalah Anda, tiba-tiba pusing, pokoknya ada keanehan-keanehan dalam diri Anda, tidak ada masalah. Seperti Anda merasa badan nggak enak pergi ke dokter, kenapa Anda tidak berani pergi ke psikolog? Cuma nanti harus ada rambu-rambu tentang laki dan perempuan, tidak terjadinya kholwah, kemudian juga harus adab, dan seterusnya banyak-banyak hal yang jelas kami rindu bahwasanya dari pihak psikolog sendiri semakin menguatkan ilmunya dan semakin mengerti syariat sehingga psikologi yang sebetulnya ada di dalam Islam betul-betul dikemas dengan indah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad untuk menyelesaikan problem umat. Di sisi lain, tolonglah Anda sadar jika Anda punya masalah, ada beberapa hal. Jangan selalu ada kadang begini. Selalu yang dijadikan kambing hitam apa? Sihir sama jin. Punya masalah ini, waduh kena sihir. Siapa yang nyihir ente kok GR banget? Jin memang senang sama ente. Nah, jangan GR amat. Anda punya masalah psikologi. Nah ini Anda punya masalah ini. Jangan dikit-dikit jin, dikit-dikit setan, dikit-dikit kena santet segala macam, nuduh bibinya, nuduh pamannya segala macam. Anda punya masalah psikologi, kok mau gila gitu, kok bilang orang lain yang gila. Anda yang, makanya kami sampaikan, yang punya masalah psikologi, psikiater, itu biasanya memang susah, paling tidak senang dengan psikolog. Orang punya penyakit mental itu adalah paling tidak senang sama yang obatinya. Makanya Anda kalau pengen berobat, orang kalau sakit, kayak anak kecil paling tidak senang sama sontek sama obat. Suruh minum obat pahit, gitu kan, ya kan? Sontek nggak mau. Nah ini orang hari ini masalah psikologi itu kayak begitu. Tapi yang dia punya kecerdasan, enggak, aku harus obat, aku harus sembuh. Aku akan berangkat. Lalu diberi gambaran, wawasan untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan tolong jangan dibiarkan, karena itu akan memakan yang lainnya. Sehingga kalau Anda terkena masalah psikologi, kemudian perilaku Anda sudah enggak benar. Orang di kiri kanan tidak nyaman jadi sama Anda. Akhirnya kenal, akhirnya suka berantem, cocok. Jadi ini kena, koreng sama koreng mental. Itu akan nular yang lainnya. Sehingga satu rumah, sehingga satu orang disifati, wah keluarga ini udah keras semuanya. Oh bukan, gara-gara yang satu. Nular yang lainnya, sehingga semuanya bikin marah-marahan, teman-teman tidak tegur sapa dan sebagainya. Tentunya di sana ada juga satu disiplin ilmu dalam Islam, yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah termasuk obat yang paling jitu yang dihadirkan oleh seorang psikolog. Menenangkan hati dengan kebersihan hati, tidak mendendam. Jadi kalau pakar psikolog itu nanti, kami ingatkan hai para psikolog dimanapun Anda berada. Semakin Anda menyelami dunia tasawuf, ilmu membersihkan hati, semakin dahsyat ilmu Anda. Karena ternyata obat-obat yang diberikan psikolog itu adalah obat-obat yang disebut oleh pakar tasawuf. Allahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.